Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah min nafsi wahidah. Lam katsira wa la Allahumma sholli wa ala wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Para bapak ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, tiada untayan kata yang terindah di pagi yang cerah ini melainkan ungkapan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga di pagi yang cerah ini kita dapat hadir menunaikan kewajiban kita, yakni salat subuh yang kita laksanakan secara berjamaah. Bapak ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita ketahui bahwa banyak cara yang dilakukan oleh seorang yang beriman itu untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara diantaranya adalah dengan cara senantiasa membandingkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah yang jauh di bawah kita, yaitu saudara-saudara kita. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, banyak di antara saudara kita yang saat ini tidak bisa hadir di majelis mulia ini, sholat subuh secara berjamaah. Mungkin bisa jadi karena mereka setelah makan, sahur, kemudian kenyang, kebablas, tidak terdengar suara adzan sehingga tidak bisa jamaah seperti kita. Ada di antara saudara kita yang dikurangi kenikmatan dan kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa hadir seperti di majelis yang mulia ini karena mereka sedang sakit berbaring di rumah atau sedang berbaring di rumah sakit yang melawan sakitnya sampai sekarang tak kunjung sembuh. Dan ada juga Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kita yang tahun lalu bisa qiyamul Ramadan, bisa sholat subuh seperti kita ini, dan bisa puasa Ramadan seperti kita ini. Namun sekarang ini beliau telah meninggalkan kita dalam rangka menghadap Sang Pencipta. Oleh karena itu, para hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita senantiasa berharap mudah-mudahan segala kenikmatan kesehatan yang kita miliki ini dapat kita rasakan sampai akhir hayat hidup kita. Amin, Allahumma amin. Para Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita sadari atau tidak bahwa sungguhnya Allah memberikan kepada kita perintah puasa ini sudah kita laksanakan berkali-kali. Sudah kita laksanakan bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Puasa kita, qiyamul Ramadan kita ini kita laksanakan hampir setiap tahun, yang kalau dijumlah dikalkulasi hampir sama dengan usia kita. Kalau usia kita misalnya 45 tahun misalnya, berarti sudah 40 kali kita melaksanakan puasa Ramadan. Kalau usia kita sudah 50 tahun, 60 tahun, atau bahkan lebih dari itu, maka tentunya kita sudah melaksanakan puasa Ramadan 50 kali, 60 kali, atau bahkan lebih, para hadirin. Namun pertanyaannya adalah, apakah puasa yang sering kita lakukan, apakah qiyamul Ramadan yang hampir setiap tahun kita lakukan, sudahkah menjadikan diri kita beriman, bertakwa kepada Allah, yang pada ujungnya sudahkah diri kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau belum? Para hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 31 yang artinya adalah Qul in kuntum tuhibbunallah. Wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka para jamaah Masjid Al-Ikhlas Delta Sari Sidoarjo, jika engkau benar-benar beriman kepada Allah, jika engkau benar-benar cinta kepada Allah, katakanlah wahai Muhammad, fattabi'uni, ya, ikutilah aku, kata Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Kalau sudah mengikuti aku, kata Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, pasti kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tidak hanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga yaghfir lakum dunubakum, akan menghapus dan mengampuni dosa dan kesalahan kamu. Kenapa Allah mengampuni dosa dan kesalahan? Wallahu ghafurur rahim, karena Allah lah zat yang maha mengampuni segala dosa dan kesalahan, dan Allah lah zat yang maha pengasih. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah yang kita ikuti para hadirin yang dimuliakan oleh Allah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Yang kita ikuti dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama, bagaimana cara Rasulullah ibadah. Rasulullah ketika sholat misalnya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sholatnya yang panjang dan lama, wabil khusus sholat-sholat subuh seperti ini. Ayat yang dibaca adalah ayat yang tiwal, ayat yang panjang. Ketika Rasulullah SAW sholat maghrib dan sholat isya, ayat yang dibaca ayat yang tengah-tengah, ausat namanya. Sedangkan ketika sholat duhur, sholat asar, ayat dibaca Rasulullah SAW adalah ayat yang sifatnya qasar atau ayat-ayat yang pendek. Nah, bagaimana ketika Rasulullah sholat malam atau sholat subuh seperti ini yang panjang dan lama. Bahkan di dalam sebuah riwayat hadis dijelaskan bagaimana indahnya sholat Rasulullah. La tas'alu antulihinna au husnihinna. Jangan kamu bertanya bagaimana panjangnya sholatnya Rasulullah, dan jangan kamu bertanya bagaimana indahnya sholat Rasulullah. Para hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Di awal Ramadan kemarin saya pernah ngisi kultum Ramadan di Sidoarjo, yaitu masjidnya hampir sama dengan ini, Masjid Al-Ikhlas yang di Delta Sari ini. Tapi di sana tempatnya di Desa Tenggulunan. Sebelum saya ngimami sholat, saya sudah dibisiki, sudah diancam oleh ibu-ibu, Pak Ustadz, nanti kalau sholat jangan panjang-panjang. Pokoknya sak imami, sak kultume Pak Ustadz, jam 8 tet, jam 8 tet harus selesai Pak Ustadz. Saya merasa, apa ya istilahnya, heran, atau merasa penasaran. Saya tanya kepada takmirnya, Pak Takmir, kenapa mereka ibu-ibu kok sukanya cepat kalau sholat, kultumnya cepat? Apa dijawab oleh takmir? Ini loh Pak Ustadz, ibu-ibu itu jam 8 melihat sinetron Pak Ustadz biasanya. Sinetron apa? Sinetron Ikatan Cinta itu loh Pak Ustadz. Sing ono Andin, ada Mas Al itu. Nah, kemarin saya tempo hari melihat, penasaran saya. Ya apa sih sinetron kok sampai ibu-ibu pada seneng kabeh itu? Ya ternyata saya lihat satu pekan saja. Ternyata apa Bapak Ibu sekalian, sinetronnya ya mulut, rumah tangganya ruwet. Langsung apa namanya, sinetron ruwet ini kok didelok ya, rumah tangganya itu ruwet Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah kadang-kadang kita salah memahami, tidak bisa mengikuti ajaran Rasulullah. Mereka senang dengan hiburan-hiburan dunia, tapi sementara mereka melupakan ceramah. Bahkan ketika ada yang ceramah tarawih, ya belum witir sudah mereka kabur duluan gara-gara ya mereka itu suka melihat sinetron tadi itu. Padahal kalau seandainya ikuti ceramah sampai selesai, sampai witir, mereka bisa lihat kembali di YouTube dan seterusnya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah salat Rasulullah yang panjang dan lama, dan salatnya Rasulullah sangat khusyuk. Khusyuk dalam arti adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang yang senantiasa berharap ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika salat berhadapan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Allah di hadapan mereka, dan mereka senantiasa berharap ketika di akhirat kelak ingin berjumpa dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Namun juga ada tipologi seorang para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ketika salat sebelum dia berangkat haji, mohon maaf, sebelum dia berangkat haji, memang kebetulan di rumah saya jadi takmir masjidnya. Karena dia banyak hafalan Al-Quran, saya pasang dia jadi imam. Sebelum berangkat haji, sholatnya normatif. Ketika sholat awal takbiratul ihram, mengangkat takbirnya ini. Setelah dia berangkat haji, anehnya, ketika waktu ngimami sholat, dia tidak pernah mengangkat tangannya. Jadi Allahu Akbar ya begini. Padahal sunnah Rasulullah SAW yang diajarkan kepada kita, manakala kita melaksanakan takbiratul ihram, hendaknya kita mengangkat kedua tangan. Ada riwayat hadis yang menjelaskan bahwa warfa yadaihi khatwa mangkibaihi, Rasulullah mengangkat tangannya, kedua tangannya khatwa mangkibaihi, lurus dengan pundaknya. Ada juga hadis lain khatwa sodri, yang lurus dengan dadanya. Ada hadis yang lain menjelaskan khatwa udunaihi, lurus dengan telinganya. Tapi kenapa orang yang seperti ini
yang dulunya dia beribadah kepada senantiasa ngangkat tangan, tapi ketika dilihat di sana orang-orang haji di sana, tidak tahu yang dilihat itu siapa, kok tidak pernah mengangkat tangan sama sekali. Inilah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita Ramadan ini kita jadikan bahwa sungguhnya Ramadan ini adalah benar-benar kita mendekatkan diri kepada Allah agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengikuti jejak Rasulullah, wabil khusus pada saat Rasulullah bagaimana ketika mereka sholat. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tidak hanya itu yang kita ikuti Rasulullah. Di antara yang kita ikuti adalah bagaimana puasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wabil khusus puasa Ramadan seperti ini. Rasulullah mengingatkan kepada kita di dalam beberapa riwayat hadis bahwa ketika kita berpuasa dianjurkan mensegerakan kita untuk berbuka, dan pada saat tertentu 50 ayat sebelum adzan subuh Rasulullah kemudian mereka memberhentikan makan sahur. Dan apa yang dimakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa yang halal dan senantiasa yang thayyib. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah tepatnya ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Di dalam makan sahur dan di dalam berbuka puasa, Allah mengingatkan kepada kita, ya ayuhan nas, wahai para manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah, minumlah yang ada di bumi ini, yaitu dengan makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Makanan yang halal itu adalah makanan yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebalikan makanan haram. Akan tapi makanan yang thayyib adalah makanan yang baik, yang sesuai dengan selera tubuh kita, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Banyak sekali di antara kita, kadang-kadang mohon maaf ada yang makan dan minuman yang tidak haram. Makanan hasil mencuri, makanan hasil korupsi, manipulasi dan lain sebagainya. Yang itu kita makan untuk makanan konsumsi sahur dan buka puasa. Naudzubillah min dzalik. Ada juga sebagian di antara kita yang kita konsumsi, yang makan dan minum itu ada yang halal, akan tetapi tidak thayyib, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tidak thayyib ini artinya tidak sesuai dengan selera tubuh kita. Kalau kita punya riwayat darah tinggi misalnya, jangan sekali-kali makan-makan yang asin, mengandung daging dan lain sebagainya. Nanti akan selesai tambah tinggi sekali. Atau begitu pula sebaliknya, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita punya riwayat gula darah yang tinggi atau diabetes misalnya 400, 500 misalnya, jangan semakin banyak makanan-makanan yang punya asupan gula, yang mengandung gula. Karena apa? Bisa jadi setelah kita Ramadan bisa menjadi salah dalam kehidupan pola makan kita, para hadirin. Oleh karena itu banyak di antara saudara-saudara kita yang kadang sebelum puasa Ramadan dia sakit, mohon maaf. Tapi karena ketika puasa, pada saat dia sahur dan pada saat dia berbuka puasa, mengkonsumsi makanan-makanan dan minuman yang thayyib tadi itu, yang cocok untuk selera tubuhnya, maka setelah hari raya Idul Fitri dia menjadi sehat. Namun ada sebaliknya, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang sebelum puasa dia sehat, sehat bugar, tidak kelihatan sakit sama sekali. Namun ketika dia melaksanakan ibadah puasa Ramadan, namun salah di dalam mengkonsumsi makanan dan minuman ketika berbuka puasa dan makan sahur, yang dulunya sehat bugar setelah selesai Ramadan, setelah selesai Idul Fitri, dia menjadi sakit-sakitan bahkan meninggal dunia. Naudzubillah min dzalik. Inilah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ramadan adalah merupakan sebuah tarbiyah, merupakan pendidikan dan pelatihan bagi kita. Ayo mari kita konsumsi makanan dan minuman yang sehat, makanan dan minuman yang mengandung halal, nilai-nilai halal dari Allah Subhanahu wa taala, dan makanan dan minuman yang thayyib, yang cukup sesuai dengan selera tubuh dan konsumsi kita. Kemudian yang ketiga, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diikuti bagi kita umat manusia atas diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Yang harus dan patut kita ikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, di samping Rasulullah melaksanakan ibadah, konsumsi makanan dan minuman, yang ketiga yang harus kita ikuti dari jejak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah bagaimana mereka bermuamalah, bagaimana Rasulullah berdagang, bagaimana Rasulullah berbisnis, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Bisnis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini hampir mirip dengan bisnisnya orang Cina. Bagaimana orang Cina tidak banyak mendapatkan keuntungan yang besar, mohon maaf, tidak sama seperti orang Jawa. Kalau orang Cina itu, orang mengatakan badine sithik sing penting maler, ya.
labanya sedikit, untungnya sedikit, tapi banyak yang beli. Coba Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dengan prinsip Cina seperti ini, banyak toko-toko Cina yang laris sekali, sementara banyak toko-toko orang Jawa yang sangat banyak gulung tikar di sana. Karena apa? Rata-rata orang Jawa mengambil laba yang sangat besar, tidak mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah hadis, mohon maaf tapi hadisnya ini adalah hadis mursal, hadis yang doif, ya, tapi kita hanya sebagai pedoman sedikit saja. Rasulullah mengajarkan kepada kita, utlubul ilma walau bisin, carilah kamu ilmu meskipun ke negeri Cina. Kenapa demikian para hadirin? Cina adalah negara yang canggih di dalam berbisnis para hadirin. Kalau kita ingat sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah belum menikah, masih ada pendekatan dengan istrinya yang namanya Khadijah. Rasulullah membangun bisnis kerjasama dengan Khadijah. Bahkan Khadijah menyerahkan sebagian besar hartanya biar dikelola Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah ini merasa penasaran, ingin melihat bagaimana Rasulullah berbisnis. Diikutilah Rasulullah dari belakang oleh Khadijah. Bagaimana Muhammad berbisnis? Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ternyata perdagangan Rasulullah SAW labanya sangat kecil sekali. Labanya kalau dihitung sekarang tidak lebih dari 10% dari harta, orang mengatakan biayanya atau bondonya. Ketika Rasulullah SAW menjual sesuatu yang harganya 1 juta, ditawar oleh orang Sam, ya Muhammad, apakah boleh ini saya beli 1,5 juta? Apa jawab Rasulullah SAW? Jangan, saudara sekalian, ini kulaannya, ini modalnya hanya 1 juta. Kalau panjenengan mau beli silakan 1,1 juta. Khadijah yang ada di belakangnya melihat bisnis Rasulullah, waduh luar biasa. Dari sinilah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya Khadijah jatuh cinta dan ingin menikah dengan Rasulullah, bukan karena apa-apanya, di samping karena akhlaknya, juga karena cara bisnis Rasulullah yang sangat menguntungkan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam konsep Islam, di dalam berbisnis, ini ada istilah antarodin minkum, ada istilah suka sama suka di antara kita. Artinya suka sama suka itu adalah suka sama suka pada saat transaksi jual beli, maupun suka sama suka pada saat mengkonsumsi atau menggunakan barang yang dibeli tadi itu. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, banyak orang yang ketika transaksi jual beli dia suka, namun ketika di lain hari mereka melihat harga yang ia beli tidak sama, jauh lebih mahal daripada harga yang pada pasarannya, mereka akan menjadi gelo, orang Jawa mengatakan, mereka menjadi sedih karena mereka keliru di dalam jual beli tadi itu. Inilah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Ramadan mengajarkan kepada kita, mari kita berbisnis yang dicontohkan Rasulullah SAW sebagaimana dicontohkan orang-orang Cina pada zaman dahulu dan zaman sekarang ini. Para hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, apa yang diikuti pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang harus kita ikuti dalam diri dan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kehidupan Rasulullah bersama keluarga dan kehidupan Rasulullah bersama masyarakat yang ada di sekitar mereka. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menata kehidupan berkeluarga para hadirin? Rasulullah tidak pernah marah di antara istri-istri mereka. Meskipun istri Rasulullah jumlahnya 9, tidak pernah Rasulullah itu marahi dari istri yang 9 itu. Mohon maaf, kadang-kadang kita sendiri yang istrinya 1 saja, berkali-kali kita marahi para hadirin. Sementara Rasulullah istrinya 9, tidak pernah Rasulullah marah kepada istri-istri mereka. Pernah Rasulullah SAW sedikit agak tersinggung begitu dengan istrinya, sehingga keluarlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalallahu lak tabtaghi mardhata azwajika. Yang artinya adalah, ya ayuhan nabi, wahai Nabi Muhammad, lima tuharrimu ma ahalallahu lak, kenapa engkau bersumpah dengan mengharamkan istri kamu yang halal bagi kamu? Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya inilah Rasulullah sedikit kecewa dengan istrinya. Pada suatu ketika Rasulullah pernah hidup dengan 4 istri yang bersamaan, yaitu istri yang namanya Aisyah, kemudian Hafsah, kemudian Hindun, dan yang keempat adalah istri yang namanya Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah ini adalah istri Rasulullah yang dinikahi Rasulullah. Dia adalah seorang janda dari seorang laki-laki yang meninggal dunia karena perang Badar dan mereka syahid di medan perang. Ketika Rasulullah SAW menikah dengan perempuan yang namanya Maria Al-Qibtiyah ini, ketika malam pertama para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sengaja tidur menggauli istrinya yang namanya Maria ini
di kamarnya Hafsah. Pada saat itu Hafsah mudik pulang kampung. Tidak tahu setelah menggauli di situ pada malam yang pertama, mungkin karena spraynya atau tempat tidurnya tidak ditata dengan baik oleh Maria Al-Qibtiyah, artinya Hafsah ngamuk, loh ini siapa ini ulahnya? Ini paling enggak Nabi Muhammad ini, kecewa dia. Dari situlah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketiga istri tadi itu ngeremeng di hadapan Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah kecewa kepada istri mereka yang ketiga tadi itu. Akhirnya sudahlah, saya bersumpah mulai sekarang ini, saya tidak menggauli istri saya yang terakhir yang namanya Maria Al-Qibtiyah. Dari sinilah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kekecewaan Rasulullah, kemarahan Rasul hanya sekali ketika dia menikah dengan 9 istri ini. Itu pun pada saat itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mereka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nabiyyu, wahai Muhammad. Nabi di sini adalah Nabi Muhammad. La tuharrimu ma akhalallahu lak. Jangan sekali-kali kamu bersumpah di hadapanku wahai Muhammad untuk mengharamkan sesuatu yang halal bagi kamu. Maria Al-Qibtiyah adalah istri kamu, halal bagi kamu. Kenapa kamu mengharamkan istri kamu itu? Hanya itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bulan Ramadan adalah merupakan bulan tarbiyah bagi kita. Bulan Ramadan adalah merupakan bulan pendidikan bagi kita. Mari di antara kita, barangkali di antara kita yang hadir pada kesempatan ini, ada yang istrinya lebih dari satu. Jangan sekali-kali menidurkan atau menggauli istri yang satu di kamar istri yang lain untuk menjaga perasaan dirinya. Atau juga para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan adalah merupakan sebuah tarbiyah dalam hidup dan kehidupan kita, berkeluarga terutama. Mungkin kalau seorang di antara kita yang sebelum bulan Ramadan kita suka marah kepada istri, kecewa kepada istri, ayo marilah setelah Ramadan ini kita lebih sayang kepada anak dan lebih sayang kepada istri. Rasulullah mengingatkan kepada kita semuanya, khairukum linisaim, sebaik-baik laki-laki di antara kamu adalah laki-laki yang paling baik, yang paling menghormati istrinya. Para hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 hal inilah yang patut kita jadikan renungan dalam hidup dan kehidupan kita di bulan Ramadan ini dan pasca bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita yang sudah sekian tahun, berpuluh-puluh tahun mengikuti puasa Ramadan ini, berpuluh-puluh tahun mengikuti qiyamul Ramadan seperti ini, mudah-mudahan menjadikan diri kita bertakwa kepada Allah, mudah-mudahan menjadikan diri kita lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada balasan diri kita yang dicintai oleh Allah kecuali ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Para hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan diri kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan diri kita ini mampu menyelesaikan puasa Ramadan ini hingga paripurna, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah, diangkat penyakitnya. Mudah-mudahan keluarga kita dan saudara kita yang telah meninggal dunia, apakah karena COVID-19 atau karena yang lain, mudah-mudahan dosa dan kesalahan diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan segala amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.